Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Ibu kabarnya baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Apakah bahagia juga? Bahagia selalu. Alhamdulillah seru ya. Yang penting Iya, kan mengajar kelas 1. Yang penting gitu-gitu terus bahagia. Iya. Jangan sedih. Seberapapun besar keras apa masalahnya Masalah. terus bahagia. Kita lanjut ya. Kita lanjut tentang masalah supervisi untuk observasi dalam pembelajaran. Menurut Ibu, apakah RPP yang Ibu buat itu sudah baik? Kalau menurut saya baik. Nanti kalau misalnya dilihat oleh Bapak kurang paham. Oke. Kalau sudah baik ya ini sudah baik. Dari tujuan pembelajaran juga sudah jelas juga ini. Yang saya ingin gali lagi, kalau menurut Ibu itu di rentetan atau di kegiatan ini bagaimana? Di kegiatan ini sudah cukup baik lah karena sudah tertata urut. Oke, jadi menurut Ibu di pembelajaran itu sudah baik untuk dari kegiatan awalnya, kegiatan saya lihat juga fokus ini kegiatan awalnya, kegiatan intinya dan penutupnya itu masing-masing sudah mengarah pada satu kegiatan yang baik. Kalau menurut Ibu itu di kegiatan inti sudah mengarah pada tujuan belum? Pembelajarannya Sudah, menurut saya sudah. terima kasih lah. Ini dikaitkan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu katakan itu ya. Di sini sudah terlihat bahwa anak yang baru bisa membaca sudah satu kata, sukata itu sudah dikelompokkan ya. Iya, dikelompokkan. Nanti yang sudah mulai lancar dikelompokkan juga biar nanti. Oke, ini berarti sudah menerapkan prinsip RPP-nya itu sudah menjadi RPP pembelajaran berdiferensi, ada pengelompokan konten dan materi dari anak-anak yang akan diajarkan. Jadi nanti ketika dari Ibu itu ya, kalau sekilas Bu, sekilas gambaran sekilas untuk pembelajaran gimana? Gambarannya gini, saya tetap persepsi pembelajaran yang lalu. Berarti kemarin, nah, anak-anak kan antusias langsung, terus nanti saya menginformasikan kepada anak didik tujuan pembelajaran yang akan disampaikan. Oke, jadi makanya seperti itu ya. Kalau sekilasnya, kalau di situ kan sudah jelas ya, tapi saya ingin tahu gambaran itu ketika akan mengajar di kegiatan intinya. Kegiatan intinya. Ya. Anak saya kelompokkan karena anak yang masih kelas 1 belum bisa mengelompokkan sendiri. Saya kelompokkan dengan nama buah-buahan, dikelompokkan ada 4 atau 5 anak. Baru saya nanti yang sudah pintar kelompokkan lagi. Ini yang belum nanti saya keliling terus. Oke, terima kasih. Jadi sudah bagus ya, artinya rencananya akan baik seperti itu. Kalau dilihat dari asesmennya itu juga kelihatannya bagus ini. Jadi asesmen yang akan dilakukan. Kalau Ibu nanti asesmen gimana? Kalau ini gambarnya kan seperti ya, nanti anak yang sudah bisa membaca makanya misalnya apa itu? Iya. Berarti nanti yang sudah bisa membaca menggunakan buku yang sudah kalimat-kalimat yang disatukan. Iya. Tapi kalau yang belum masih menggunakan suku. Oke, terima kasih Bu. Apakah ini ada menurut Ibu ada yang perlu diperbaiki? Ya mohon pencerahan dari Bapak nanti. Ya, Iya. nanti kita bertemu aja gitu ya. Kalau secara PP sudah bagus ini dari modul ajar yang sudah dibuat ya, modul ajar yang dibuat itu sudah baik. Nah, dari pembelajaran berdiferensinya sudah muncul, kegiatannya juga muncul, kontennya juga muncul. Oke, nanti saat kita bertemu di kelas untuk observasi dan setelah nanti observasi kita lanjut dengan umpan. Oke, Bu, terima kasih. Pencerahannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.
gantian ngomong. Kamu gantian ngomong. Ya. Kamu ngomong. Ya kamu gantian. Supaya juga betul silakan. Yang di sini, yang lurus sana biar lurus. Ayo, ya, kamu cari apa? Apa? Iya. Bisa. Sini. Coret. Bisa nih coret toh. Coret. Tadi dicoret, ini coret tadi, aku coret tadi. Iya. Tadi kan tabu ini sudah di agar ya, ini coret berarti. Ini silakan ganti. Jangan dong. Coret aja tadi ya. Biar jadi bingung. Kamu bilang bingung ngomong. Bingung. Kalau dari perasaan ibu tadi waktu itu belum perasaan ketika saya super bisa atau saya tungguin itu gimana? Anaknya belum begitu menguasai karena mungkin baru pertama kali belum pernah diajari mungkin kalau kelanjutannya mungkin lebih baik lagi. Kalau perasaan ibu, perasaan senang atau gimana? Kalau menurut dari senang, anak-anak antusias sekali, masing-masing personil itu pengen mengungkapkan, pengen ikut membaca. Berarti dari perasaan itu senang ya, karena tadi dengan melihat saya juga melihat anak itu rupanya kelihatannya senang, semangat. Jadi ya dari menurut itu berarti ada yang mungkin memang menggunakan pembelajaran membaca menggunakan bahasa Indonesia. Menguntungkannya anak bisa tahu paham. Padahal dulu ketika saya belum pernah ngajarin Bino menggunakan suku kata ketal gitu. Sekarang kan sudah itu kata menjadi kata ternyata kok bisa mencari dan menjadi. Jadi teman-teman terlatih ya, terlatih bisa membaca sendiri, mencari sendiri. Padahal katanya kan diacak, katanya kan tidak urut tapi diacak. Kalau menurut ibu tadi yang sudah ibu laksanakan, kira-kira ada yang masih kurang nggak? Masih, kendalanya tadi ada yang anak yang belum bisa baca lancar, ya, jadi agak sedikit ramai ricuh, nggak tertata. Itu ada kekurangannya menurut ibu ya, jadi belum semuanya lancar ya. Belum, dia juga belum menguasai keadaan anak. Nah kalau melihat
seperti tadi ibu yang katakan kekurangan itu, kira-kira menurut ibu itu langkah yang paling tepat atau cara-cara menghadapi itu gimana? Cara menghadapinya Mengatasi atau mengatasi ya, kalau tapi mengatasinya mungkin karena ini siswanya juga banyak nyatu di sini, anak kelas 1 yang kelas tinggi aja kadang rame, apalagi itu anak kecil kayak gitu. Jadi guru cara mengatasinya nanti perlahan-lahan satu persatu tiap kelompoknya 5 ke 4 mungkin bisa diatasi, dan yang sebelahnya yang belum dapat tugas mungkin dikasih tugas untuk mencatat apa, menunggu giliran seperti itu. Ya, intinya ada sebuah pembagian Iya, ya, pembagian. karena memang saya lihat juga Masih ramai. anaknya berarti ibu ya 38 Iya, 38 satu orang memang ya tinggal ya enggak efektif lah. Tapi memang paling begitu kan paling maksimal itu ya 28 atau 30. oke lah disebut itu berarti ada rencana bahwa memang pembelajaran dengan anak itu kan tadi ada pembagian yang tugasnya dibagi jadi anak-anak yang seperti itu, atau mungkin cara lain barangkali ada gimana ada nggak Pak? Cara lain, nah itu cuma itu aja kan, ini anak yang belum dapat giliran itu diberi tugas dulu dan tenang itu nanti gantian ini yang sudah maju diberi tugas lagi tadi atau mencatat apa yang kira-kira mencari suku kata yang dia kenal kayak gitu. Karena juga tadi kelihatannya belum itu ya, belum seragam semua bisa itu ya, jadi Iya, bisa. Masih ada yang baru suku kata, dari suku kata. jadi kami pun tadi mengamati sangat terima kasih sangat berarti bisa ibu itu jeli dalam arti papan bingo yang digunakan itu tidak sama rata, tapi ada beberapa yang menggunakan suku kata dan belum kata, karena memang dari yang kenyataan itu tadi ada yang sudah bisa baca dan belum ya Iya, kata. dikelompokkan tadi kan dikelompokkan yang sudah bisa baca. Nanti kalau yang sudah bisa baca suku kata, saya kembalikan lagi ke tempat yang bisa baca. Iya, itu memang bagus lah dari situ. Jadi ada beberapa hal yang saya catat dan saya amati bahwa ibu itu sudah tepat ketika satu menerapkan papan bingo itu tidak satu jenis, artinya beberapa anak yang sudah bisa membaca dengan menggunakan bingo kata dan yang belum bisa baru suku kata menggunakan bingo suku kata. Tadi sudah bagus lah. Dan terakhir tadi belajar membuat kalimat sederhana. Tadi ya, Iya, dilihat dari kata-kata yang tadi. Tadi bagaimana? Kalau menurut ibu, menurut penjenengan ya, itu yang sudah baik apa? Tadi ada beberapa yang tadi yang merasa kurang ya, tadi merasa kurang dalam arti bahwa ternyata ada beberapa anak yang satu karena terlalu banyak itu ibu ini sudah tidak, tapi ibu sudah menyatakan bahwa cara mengatasinya sudah ada. Dan kalau misalnya menurut yang sudah baik yang tadi yang dari praktek tadi yang menurut ibu sudah bagus dan sudah baik. Anak yang tadinya belum bisa baca ternyata sudah bisa membaca. Itu juga ada perkembangan ya. Ketika gurunya mengajar menggunakan suku kata, apa kata-kata tersebut dipenggal, ternyata ini dijadikan satu kata, itu tidak menggunakan suku kata, anak bisa membaca. Dari tadi ya, berarti itu kelebihannya memang sangat baik ya ketika kita belajar, dan mungkin kita sepakat lah bahwa kalau kita mengajar dengan menggunakan alat peraga atau media yang ditentukan dengan kita, karena ternyata itu ada beberapa yang ternyata antusias dan ada di luar kita ternyata sudah bisa kan begitu. Jadi memang itu kalau menurut saya itu pentingnya media itu seperti apa. Jadi ada hal yang mungkin kalau digunakan di sini, media itu sangat penting berguna untuk kemajuan itu diantara yang dikatakan ya tadi bahwa yang sudah bagus seperti itu. Kira-kira ada lagi yang sudah bagus seperti itu. Anak berani maju. Berani maju berarti mengungkapkan ya tadi ya. Tadi yang mengatakan langsung berani berinisiatif ya seperti itu. Jadi ketika ibu menjelaskan di awal itu menjelaskan permainan, ternyata memang masih bingung ternyata dengan ternyata setelah dijelaskan anak-anak itu sudah mulai kreatif dan bisa menyusun sendiri kata-kata yang bisa membentuk untuk kalimat sederhana.
sangat sederhana. Kalau di papan bingo membentuk apa? Membentuk garis, garis lurus atau vertikal atau horizontal. Tapi juga anak itu sudah mulai kelihatannya sudah mulai cerdik ya, paham ketika biar bisa menang itu ternyata anak-anak itu bisa melihat urut, vertikal dan ketika inisiatif atau inisiatif membentuk kata yang horizontal. Itu diantara beberapa tadi yang saya catat juga sudah baik, karena sudah baik dalam hal tadi penerapan yang sudah dilakukan juga. Memang artinya bahwa kalau menurut itu ya menurut itu peranan media itu sebenarnya apa sih Bu? peranan media bagi guru ini sangat bermanfaat sekali. Tanpa media, anak-anak tidak akan fokus terhadap apa yang guru jelaskan. Tapi kalau ada medianya, guru juga menyampaikannya mudah, ya anak juga paham. Jadi itu tentang pentingnya media ya. Jadi alhamdulillah artinya kita sepakat. Jadi nanti kalau seperti itu kira-kira ibu kalau mengajar menggunakan media ya. Insya Allah berusaha, dan saya juga menggunakan media sebenarnya sebisa saya, karena ya itulah misalnya membuat itu kata-kata kertas sendiri. Saya pengen itu apa ya, belajar anak membuat kosakata sendiri yang dia dialami di lingkungan sekitar, biar ngerti paham. Jadi tidak tadi seperti ini. Saya apresiasi kepada ibu tentang bahwa yang penting tadi walaupun sederhana yang penting ada media itu saya apresiasi bahwa ya memang saya juga mati ketika ibu di kelas sering membuat kata-kata walaupun buruk dan lain sebagainya untuk melakukan penangkapan literasi di kelas itu seperti itu. Kalau tadi setelah tadi saya katakan kan lihat bahwa ini sudah secara instrumen sudah semua ada. Saya ingin tahu tadi penilaiannya gimana? Ya, penilaian waktu pas itu ya. Saya mendikte anak kata-kata yang tadi dibaca. Terus nilainya ternyata alhamdulillah mungkin 88% ternyata anak bisa menulis apa yang tadi baca. Berarti 88 ya? 88 nulis bisa ya, juga. bisa nulis. Biasanya kan gini Pak, anak yang sudah bisa membaca belum tentu bisa menulis kata-kata yang guru ucapkan, biasanya seperti itu. Jadi tadi dengan pengamatan dan penggunaan media tadi ternyata 80 ada kemajuan. Ada 80. Di 88%. Beberapa anak ada yang masih nulis pagar saja, pagar kayak gitu. Masih belum itu ya? Iya. Kalau yang kayak gitu penanganannya ibu gimana? Yang bagi anak-anaknya tadi? Ya saya tetap menggunakan metode eja. Padahal kan harusnya tidak boleh Pak. Tapi saya tetap menggunakan metode eja bahwa ini pagar dari suku kata pa dan ga.